kamu lagi dengerin Palas Podcast, di mana kita membicarakan hal krusial yang penting banget buat disuarakan. Balik lagi dengan aku Nur Syifa, tapi di sini aku nggak sendiri, aku bakal bareng sama teman aku, yaitu ada dia. Halo teman Palas Podcast, hari ini aku aku mau ngebahas lebih banyak sama Civa tentang kecelakaan di kampus terkenal yang lagi viral ini. Lagi viral banget sih. Nah, jadi sebenarnya udah banyak banget ya berita yang kita baca dan kita melihat dari beberapa sisi berita tersebut. Nah, Betul. coba dimulai dari kamu nih. Menurut kamu apa yang kamu tahu tentang kasus ini? Jadi yang aku tahu tuh kejadiannya tuh pukul jam 1 pagi. Oke, Jam 1 pagi itu mobil BMW dari seorang fakultas FEB dan juga korbannya ini tuh fakultasnya tuh fakultas hukum. Tapi di kampus yang sama? Betul, di kampus yang sama. Yang pelakunya ini FEB 22 yang katanya nanti hari Rabu ini tuh dia akan wisuda. Oke, Terus kalau misalkan korbannya ini tuh Eva tuh 24, berarti yang tandanya dia baru masuk kan Baru tahun masuk. kemarin. Berarti yang pelakunya dari 22, Yang korbannya dari 24. 24. Nah, sebenarnya kalau misalkan dari yang aku dengar juga sama sih. Aku ngedengar kalau misalkan ternyata beliau ini antara pelaku dan korban merupakan berasal dari kampus terkenal. Betul. Iya, dan kampus yang sama gitu. Iya. Terus kamu tahu nggak Syifa? Dia tuh ternyata pas semalamnya mobil itu kecelakaan, mobilnya itu tuh platnya tuh F. Oh iya benar. Terus pas besoknya di kantor polisi, tiba-tiba platnya itu B. Ya, itu banyak banget juga aku ngeliat di X. Kayak dan ada lagi juga salah satu temennya yang viral itu, kamu tahu? Iya, dia bikin story di Instagram kan. Dia tuh bilang antara percakapan dia masih pelaku ini, dia ngomong hati-hati ya di jalan. Terus kata si pelaku ini nggak mau hati-hati. Nah, tiba-tiba dari asbunnya itu tuh kejadian sesuatu. Dan story nextnya temennya ini bikin SG foto korban. Terus dia captionnya itu gong. Ternyata korbannya itu FH24. Maksudnya kayak sebenarnya mungkin gimana ya? lebih kayak ke jadi dia kurang ini ya, Empatinya kurang. Maksudnya Karena sebenarnya dalam keadaan kayak gitu dia bisa-bisanya ngomong gong. Gong. Maksudnya kayak nggak seharusnya nggak sih? sebenarnya yang di highlightnya itu captionnya. Tapi kalau misalkan aku lihat sebenarnya dari Snapgram si wanita ini, dia sempat ada caption di mana dia mengatakan RIP sih. Mungkin Iya. itu masih kebantu dengan kata-kata Iya. rest in peace. Oke. Terus ada lagi nih dari X juga aku melihat ada yang ngepost gitu di second accountnya. Cuman kan karena viral jadi dia kemana-mana kan. Dia tuh chatan gitu sama temennya si pelaku ini. Dia ngomong ngabarin gitu kayaknya mungkin ke pacarnya ya. Dia ngomong kalau misalkan si pelaku ini tuh nabrak. Terus udah gitu ternyata setelah ditindaklanjuti, dicari lebih tahu, ternyata si pelaku dan si temannya ini tuh baru mau ke tempat kayak gitu. Tempat buat have fun mungkin Iya. ya. Nah, dia tuh kayak menegaskan di captionnya itu bahwa itu tuh posisinya tuh dia belum sama sekali Dalam mabuk gitu. keadaan- Dia masih dalam keadaan sadar. Sebenarnya kalau dari yang aku baca juga sih, ada beberapa dari akun-akun manifest gitu bilangnya kalau misalkan dia menabrak dalam keadaan tidak Iya, sadar gitu, betul. mabuk dan ya terpengaruh minuman keras. Namun cuman dari sisi lain juga karena dari dorongan dari Snapgram temennya itu menyatakan bahwa dia tidak dalam keadaan mabuk. Iya. Terus ternyata pas dicek di polisi juga tes urin itu dia negatif narkoba dan negatif minuman. Nah teman-teman, dari yang aku lihat dan cukup membuat kaget sih, dengar-dengar katanya dari pelaku ini adalah anak dari seorang pejabat. Iya.
Dan hal ini yang lagi ramai banget yaitu karena korban merupakan dari fakultas hukum dan pelaku merupakan dari fakultas ekonomi. Sampai ada apa yang rame-rame itu yang kalau misalkan fakultas hukum tidak mendapat keadilannya, sedangkan fakultas FEB membeli keadilan dengan ekonominya gitu. Itu benar dalam banget. Nah, sekarang kita bicara dari sisi pandangan masing-masing ya. Dari aku dulu, kalau menurut aku, terus kamu tahu nggak sih, ternyata dari ibunya korban ini dia ngomong kalau misalkan ternyata ayah dari pelaku ini udah sampai Jogja dan ternyata dia bawa banyak lawyer, dia bawa banyak pengacara. Buat mungkin dia yang pengen ini ya, anaknya nggak kenapa-napa. Dan terus katanya aku dengar juga tadi aku sempat cari tahu di X kalau misalkan abis kejadian itu tuh si pelaku tuh nggak langsung ke polisi, tapi dia sempat pulang ke kosan dulu. Cuma kita nggak tahu ya itu tuh benar. Kita nggak tahu ya itu kebenarannya. Cuma aku baca-baca kayak gitu. Sebenarnya sih kalau dari pandangan aku sendiri ya, pasti yang pertama aku turut berduka cita atas kejadian ini ya teman-teman. Tapi sebenarnya tidak ada yang bisa dibenarkan dari kejadian ini. Betul. Karena poinnya adalah dia menabrak sampai orangnya hilang nyawa. Iya, hilang nyawa di tempat. Mau dia dalam keadaan tidak sadar ataupun sadar, tetap saja itu adalah kesalahan, sebuah kesalahan yang tidak bisa dibenarkan gitu. Apalagi kalau bisa ditahu lebih lanjut, ternyata korbannya ini tuh dari seorang piatu, Chief. Dia ditinggalin sama papahnya tuh dari dia kecil. Dan katanya juga dia tuh anak tunggal dari korban ini. Iya, jadi sesedih apa ibunya gitu kan ya. Maksudnya anaknya lagi mengejar cita-cita, ternyata malah kehilangan nyawa sama kelalaian orang gitu. Iya, kelalaian orang. Nah, sebenarnya ini pelajaran banget juga sih buat teman-teman semua. Karena pertama dari kejadian ini berhati-hati saat berkendara gitu kan. Nah, yang kedua berbijak juga dalam bersosial media. Iya, betul. Dan sebenarnya sih kalau yang dari aku baca, kasus ini tuh belum benar-benar tuntas. Iya, betul. Soalnya masih baru juga kan ya. Masih baru banget, masih fresh. Lagi fresh banget. Jadi masih banyak lah oknum-oknum yang mengeluarkan pendapatnya padahal kita belum tahu. Terus kamu tahu nggak di Twitter tuh banyak banget hashtag Justice for Argo. Oh iya? Iya, itu tuh jadi sampai di patung FHUGM-nya itu dia naruh banyak karangan bunga. Dan ternyata si UGM itu ikut buka suara kalau misalkan di Instagram itu dia nyatain kalau misalkan pengacara-pengacara di Eva ini akan ikut turun tangan atas kejadian ini gitu. Dia bakal membela keluarganya si Argo ini, korban ini. Respect ya sama kampus ini. Nah teman-teman, mungkin segitu aja sih kalau misalkan dari pandangan aku dengan dia. Mungkin kita akan kembali lagi di podcast Palas Podcast selanjutnya. Terima kasih banget dia udah nemenin aku di podcast kali ini. Dan teman-teman, dari video ini mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perilaku dari kita berdua. Oke, see you.